Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak tak terhitung, makanya kita balas dengan bersyukur kepadanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah sampai juga kajian tafsir di sebuah hari di ayat 172 surah Al-Baqarah. Selanjutnya kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan betul syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jamaah Sarawak yang dirahmati oleh Allah. Kecuali Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat kuntu awal, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibatin, min dari thayyibat yang baik-baik. Jadi makan yang baik-baik. Ma razaqnakum, ma apa-apa yang telah razaqna, yang telah kami rezekikan, kum kepada kalian. Jadi makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkuru, dan bersyukurlah, lillahi, kepada Allah. In kuntum, in jika, kuntum ada kalian, iyyahu kepadanya, ta'buduna kalian beribadah, kalian menyembah. Hadza ta'kidu lil amril awal. Imam Qurtubi mengatakan ini penekanan terhadap perintah pertama. Perintah pertamanya apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik. Halalan thayyibah. Jadi bagi manusia perintahnya makan yang halal lagi baik. Karena perintahnya kepada orang beriman, wa khassal mu'minina huna bi dzikri tafdilan. Karena ingin memuliakan. Kalau petang cala itu tentang makanan halal yang baik tuh, ya manusia saja, oleh manusia aja, mau mukmin, mau ndak, mau kafir, mau Yahudi, Nasrani, disuruh oleh Allah makanlah nan elok, halal dan baik. Nah, iko dikhususkan oleh Allah, wahai orang yang beriman, kulu, makanlah min thayyibati ma razaqnakum. Iko tafdil, Allah memberikan keutamaan khusus. Setelah diimbau orang-orang khusus manusia saja, bekal di sisi Allah.
Yang khusus untuk orang beriman, perintahnya makanlah yang elok-elok saja dari yang telah kami rezekikan. Wal muradu bil akli, kenapa hanya disuruh makan? Kan tidak semua nikmat berujung kepada proses makan. Baju kan ada dimakan baju kan. Rumah ada orang makan rumah kan ada. Tapi Allah sebut wal muradu bil akli ay al-intifa'u min jami'il wujuh, yaitu memanfaatkannya. Kalau lah makan itu berarti sadonyo aspek, sadonyo segi dimanfaatkan. Berarti Allah menginginkan manfaatkanlah yang Allah beri itu, tapi dari yang baik-baik saja. Wakila huwal aklu al-mu'tad, dan ulama tafsir lain mengatakan dimaksudkan dengan al-aklu makanlah karena biasanya orang mencari pitih untuk mencari rezeki untuk makan. Kan untuk pelapis makannya dia lah. Berarti kan memang tujuan awalnya untuk makan. Jadi apapun biasanya mencari usaha waktu rata-rata untuk makan. Itu perintah pertamanya. Beda kalau Ibnu Katsir kan kalau manusia disuruh makan halalan thayyibah, ada dua. Tapi di ayat ko halalnya tidak disebutkan oleh Allah. Sebab orang beriman lah tahunya pastinya makan yang halal-halal, bukan berarti itu kan manusia ayatnya. Ya, orang beriman itu kan manusia. Karena orang beriman lah tahu yang kadi makannya kau pasti nan elok, yang kadi konsumsinya kan, yang kadi manfaatkan pasti yang baik-baik. Ma razaqnakum, makanya tidak diteruskan di Allah tentang halalan thayyibah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sebelum ke sana Imam Qurtubi mengutip satu hadis dari Abu Hurairah, dalam kitab Sahih Muslim juga ditemukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, maha baik, la yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman, bima amara bihil mursalina, dia memerintahkan sebagaimana ia memerintahkan para rasul. Jadi perintah makanan yang elok kok tidak hanya untuk orang beriman, tidak hanya untuk manusia, tapi rasul pun manyo, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minal thayyibat, makanlah oleh kalian nan elok-elok. Jadi rasul pun diinginkan oleh Allah. Rasul itu utusan Allah. Makanlah kalian nan elok-elok, wa'malu salihah, beramallah saleh kalian. Jangan asal makan, jangan asal beramal. Jangan asal makan, jangan asal bekerja. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya saya terhadap apa saja yang kalian lakukan maha mengetahui. Kalaulah nabi, para rasul saja diinginkan di Allah, elok-elok anan dimakan, elok-elok anan di kerajaan, apa lewat kan? Sedangkan nabi saja tidak bebas dari pengawasan Allah. Makanya kita manusia, orang beriman juga diingatkan oleh Allah. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanya Allah menyuruh Hawa untuk orang beriman makan jugalah makan yang baik-baik. Nabi disuruh, orang beriman disuruh, bahkan manusia, masyarakat badara yang lain pun mau kafir mau ndak, mau beriman disuruh Allah makanan elok. Thumma dzakara rajulu yutilu safar. Kemudian Nabi mengejekkan
bahwa dulu ada orang yang seolah-olah ini sedang bekas model orang perjalanan jauh kan berbedanya. Kalau awak sholat di siko di Sarawak tidak ada nampak orang yang pulang dari rantau. Kalau orang rantau tu kok agak lusuh pakaiannya, agak acak-acakan. Terus nyo berdoa kepada Allah, angkat tangan ke langit. Jadi yamuddu yadaihi ila sama, ia mengangkat tangannya ke langit. Makanya di antara adab berdoa angkat tangan ke langit. Kalau angkat tangan ke langit berarti arahnya ujung jari kau ke langit. Makanya berdoa tu model kau. Bahkan kalau semakin tinggi nampak ketiak Nabi doa istisqa tinggi semodel kau. Kalau pendek itu model kau. Jadi kau menghadap ke langit karena ilas sama. Berdoa tu ikut punggung kau di belakang menghadap kawan. Jari-jari tangan menghadap ke langit. Nah, laki-laki tadi yang orang perjalanan jauh tadi berdoanya, ya Rab, ya Rab. Ya misalnya minta ke Allah, ya Allah, ya Allah. Berarti kan karih tenang, terang ada Nabi kan, ya Rab, ya Rab. Apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghuzza bi haram. Makanannya, minumnya, pakaiannya haramnya di sadonya tubuhnya diisi dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Jadi Nabi bisa menceliak ke orang kau pakaiannya haram, minumannya haram, terus ini makanan, minuman, pakaian haram. Bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah doa-doanya? Tahu dari mana tahu Nabi? Wallahu a'lam. Nabi tahu orang yang sedang berdoa kau makanannya, pakaiannya, minumannya, dan ini diliputi dengan yang haram. Jadi wajar saja tidak dikabulkan doanya. Jadi itu yang kita khawatiran. Kita minta sama Allah, khawatir ada yang diantara pakaian, minuman, bahkan tubuh awak kau ada tumbuh yang dari yang haram. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan? Berarti yang kita konsumsi itu sangat mempengaruhi antara hubungan kita dengan Allah. Jadi tidak asal makan, tidak asal konsumsi, tidak asal memanfaatkan. Rasul saja diinginkan oleh Allah, ya ayuhar rasul, wahai para rasul, makan dan elok, kerajon dan elok. Wahai orang beriman, makanlah yang kami rezekikan dan elok. Wahai manusia, makan yang halal lagi baik. Karena kalau asal makan gitu, akibatnya kalau akibat asal makan, pertama kan doa saja tertolak. Jadi bukan, tapi pemahamannya tidak jangan dibalik aja. Oh ya udahlah, no salah doa ke awalnya. Mana terima rumah dia tidak sholat. Nah model itu cara berpikir itu kan terbalik ada. Bukannya tidak ada model itu tasawuf dan model. Ya kalau model itu nak aja, mengayah model kena lagi aja. Ya haram sebenarnya, kok haram kok aja. Itu sembayangnya tadi model Allah tu. Itu beda aja. Kalau Allah tu Maha Penyayang, kalau Allah tahu itu salahkan dari kerajuan terus. Ya salamuku balai gitu. Kena jual sebenarnya nan haram kok. Ya kalau litalo ada jual sebenarnya kok haram. Itu tinggal nama nan halal ni selisih. Kalau yang halal nak kaya kau pitih betang di Bali baju kau apa ya? Atau makanan mau makan kau orang laki di tubuh wajarnya. Nyalah tak minum wajarnya. Itu bertaubat. Nak bikin tubuh ni selesai. Nak kan tak tahu nama nan tubuh. Kalau pakaiannya lah tahu aku pakaian anu betang omah. Dia gih betang dari sianu ketika kunjungan ke lapangan. Ada mau sogok. Kalau nyuhan hadiah saja kan bisa saja. Berarti orang beriman inginnya memastikan dirinya jangan sampai ada yang haram. Usaha itu yang perlu. Kalau terlanjur, kalau lama terlanjur itu bertaubat dehnya. Ya. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Di akhir ayat potongan terakhir washkuru lillah.
bersyukur kepada Allah. Ya, yang magih Allah juga kan. Kita dapat yang abu-abu tu atau yang haram tu atas izin Allah juga kan. Berarti kadang ada Allah pemahaman apa, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ada yang orang-orang yang Allah berikan yamudduhum, Allah kasih panjang waktunya untuk apa? Dalam kesesatan. Allah fasilitasi gitu. Orang berbuat jahat tapi difasilitasinya di Allah. Kok bisa mana tu? Itu istidraj namanya. Semakin tinggi orang nak beribadah, nak solatnya, semakin nak solatnya semakin banyak rezekinya. Hati-hati, boleh jadi kok istidraj semakin tinggi sampai jatuh bisa. Jadi yang penting itu keberkahan hidup. Keberkahan hidup bisa makan dari yang halal, minum yang halal, pakaian yang halal. Yang halal lagi baik. Terus ketika kita melakukan itu tidak tumbuh sombong. Sebab apa? Washkuru lillah, bersyukur kepada Allah, karena Allah yang kasih. Allah yang kasih. Sadonya milik Allah. Kalau milik Allah maka bersyukur. Alhamdulillah. Makna syukur, ketika syukur yang diberikan oleh Allah dimanfaatkan untuk ketaatan. Alhamdulillah. Manfaatkan kita sehat, bisa beribadah, bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi Rasul sudah bisa memilih makanan yang halal, nak asa hajar aja. Memang harus diteliti. Orang beriman pastinya akan perhatikan. Iko bermanfaat nak untuk tubuh, iko berbahaya nak untuk tubuh secara kehalalannya, kebaikannya. Sebab Allah baik, hanya menerima yang baik-baik. Baga mungkin bisa meniru Robin Hood. Robin Hood hasil curian, terus sedekahlah curian tu lihat. Allah maha baik. Tidak bisa itu menjadi model awak. Kita sedekah dari yang baik, sedekahan yang baik. Tapi tidak tahu apakah di situasi tertentu bisa lah pilih benar mungkin yang dicilok umumnya. Nah, yang jelas mencilok pasti tidak baik. Semua juga waktunya solat tidak ada saruang, tidak ada mukena, dipakai saruang tu mukena orang yang terjamu. Kan kita dalam mau solat kan, ya tidak boleh kan, karena pun rasab memakai bukan yang hak. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya beribadah. Kalau ngaku Allah Tuhan kita, hanya Allah yang kita sembah, ayo bersyukur kepadanya. Ayo makan yang baik-baik kalau memang ngaku Allah Rabbnya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, makanan baik-baik, terus bersyukur kepada Allah kalau memang Allah Rabb kita. Sebenarnya malu juga awak memakai pakaian yang tidak halal untuk beribadah, untuk bekerja, atau makan yang haram. Kecuali Allah, Rasul saya bersuruh, berperintahan, Rasul makan yang elok. Tuh kalian sembarang makan saja. Ya, kalau lah tak makan tu boleh, tapi jangan sampai jadi dalil lah tak makan taruh ya. Ketika kamu dari mau yang haram lanjut ya kan, lah tak makan boleh lelaki tidak bisa. Memang perjuangan wak di sini, jihad wak di sini. Ikolah jihad wak, iko perjuangan gitu, menolak nan haram. Itu nikmatnya bukan nak tiada tara tu. Bisa menolak nan haram tu, itu nikmatnya besar. Karena tidak semua orang bisa diberi oleh Allah kemampuan untuk menolak nan haram. Cobaanlah terasul. Kalau bisa menolak nan haram, nikmatnya gadang. Acalah nan haram ditolak, nan haram ditolak. Oh nak niyo nan haram, maka dia adalah nan halal. Tapi nah abu-abu terima yo haram, makanlah itu memang itu niyo tu insyaallah. Tapi kalau lah ditolaknya nan samar-samar tu ditolak, nan haram tu ditolak, insyaallah oh iya nak nionya yang haram yalah, bahagia saja yang halal. Itu secara logika masuk benar dan bisa kita amalkan. Semoga satu ayat 172 kau membimbing awak dalam bertindak, dalam memilih yang kita manfaatkan, yang kita konsumsi.
hati-hati akibat asal makan batu ya. Berpengaruh ke ibadah awak, berpengaruh ke doa-doa yang awak minta kepada Allah. Boleh jadi salah satu penyebabnya pakaian haram, makanan haram, minuman haram, dan kita diliputi oleh hal-hal yang haram. Itu menyebabkan terhalangnya doa-doa. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik apa yang telah kami rezekikan kepadamu, tapi jangan lupa washkuru lillah, manfaatkan dan nambuagiah tu untuk ketaatan. Berarti kita salat jamaah, kita hadis majlis ilmu, kau dalam rangka syukur kepada Allah. Sehat fisik, ya Allah engkau agiah kami sehat fisik, engkau agiah kami kesehatan, makanya kami beramal soleh, berjamaah subuh setiap waktu. Kenapa? Ingin mensyukuri nikmat yang engkau berikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dan selalu diberi oleh Allah kesempatan terus menikmati yang halal-halal. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah, jadikan kubur-kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka di surga firdausmu kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri terus kami kesempatan untuk bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muyassira kulla asir, yassir alaina kulla asir lianna kulla asir alaika yasir. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Yang butuh hajat, banyak kebutuhan, penuhi hajat mereka ya Allah, agar mereka bisa tambah dekat denganmu. Ya Allah, di antara kami ada yang sakit, di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit mereka penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.